Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Anak-anak yang saleh dan soleha, semoga anak-anak kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak kami semua tetap semangat dalam pembelajaran tematik. Tematik kali ini subtema 1 tentang sumber energi. Silakan kalian siapkan buku tematik 3F kalian. Lalu kalian buka halaman 2, subtema 1 sumber energi. Sudah kalian siapkan buku kalian? Ya, kalau sudah, ayo kita bahas tentang sumber energi. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melakukan berbagai kegiatan, kita memerlukan tenaga. Tenaga disebut juga energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi tubuh kita berasal dari makanan. Jika energi di dalam tubuh habis, tubuh akan lemas. Selain makanan, di alam terdapat berbagai jenis sumber energi. Selanjutnya halaman 3. Halaman 3 pembelajaran 1. Pernahkah kamu bermain layang-layang? Menurutmu, energi apa yang menggerakkan layang-layang? Embusan angin dapat menggerakkan benda-benda seperti layang-layang, daun, dan kertas. Angin mengandung energi. Angin adalah salah satu sumber energi. Di alam terdapat berbagai macam sumber energi. Perhatikan gambar berikut. Sumber energi apa yang dimanfaatkan? Ini ada sumber energi apa? Sumber energi air. Sedangkan ini adalah sumber energi cahaya matahari. Selanjutnya, kalian perhatikan di bawahnya energi matahari. Nah, ini adalah energi matahari. Ya, kita bahas coba. Matahari sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi matahari memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Di gambar samping kalian terlihat tumbuhan. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan. Selanjutnya kita buka halaman 4. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat zat makanan. Proses membuat zat makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Tumbuhan kemudian menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Cahaya matahari juga diperlukan hewan dan manusia untuk membentuk vitamin D dalam tubuhnya. Vitamin D penting bagi pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Beberapa jenis hewan juga memerlukan panas matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Misalnya hewan buaya, ular, dan kadal. Kalian lihat, tumbuhan merupakan sumber energi bagi hewan. Hewan sapi sedang memakan rumput. Energi panas matahari juga dimanfaatkan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengeringkan bahan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Kini energi matahari juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi cahaya matahari diubah menjadi listrik melalui panel surya. Ini yang disebut panel surya, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, Selanjutnya halaman 6. Ayo mengamati. Sudah kalian buka? Energi panas matahari dimanfaatkan manusia
untuk mengeringkan pakaian. Ada macam-macam pakaian ketika dijemur, pakaian memerlukan waktu yang berbeda untuk kering. Pakaian berbahan tebal akan kering lebih lama. Pakaian berbahan tipis akan lebih cepat. Setiap kegiatan dilakukan dalam waktu berbeda. Ada kegiatan yang dilakukan dalam waktu lama, ada juga kegiatan yang dilakukan dalam waktu singkat. Nah, di bawah ini, di bawah buku kalian itu ada gambar yang membedakan mana kegiatan yang dilakukan lama dan mana yang sebentar. Itu Miss kasih tanda huruf L dan S. Ini anak-anak sedang belajar menggunakan waktu yang lama. Ini anak sedang mencuci tangan menggunakan waktu yang sebentar. Kemudian yang bawahnya ini sedang memakai sepatu menggunakan waktu sebentar. Ini upacara menggunakan waktu yang lama. Ya, selanjutnya halaman 7. Langsung kita ke ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Miss minta buku kalian diisi. Karena di buku 3C banyak sekali anak-anak yang tidak mengisi ayo berlatihnya sesuai dengan video yang Miss Lina atau Miss Siti buat. Miss minta kalian isi agar nilai kalian baik di rapot nanti. Ya, lanjut. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata-kata yang tepat. 1A, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Selanjutnya di halaman 8. Nomor 1 yang C, contoh sumber energi antara lain matahari, angin, dan air. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Manfaat energi panas matahari diantaranya mengeringkan pakaian, menghasilkan vitamin D untuk tulang, dan tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Sudah? Nah, selanjutnya ini kalian 3 contoh pemanfaatan energi matahari, tuliskan dalam kalimat lengkap. Ini tidak usah. Lanjut yang nomor 3-nya seperti tadi diberi tanda S atau L. Ya. Yang mana yang lebih lama silakan kalian beri tanda. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 2 halaman 9. Untuk pembelajaran 2, Miss langsung ke halaman 11 karena halaman 9 mengenai PJOK. Nanti Mr. Gofur yang akan membahasnya. Selanjutnya halaman 11, ayo berdiskusi. Setelah berolahraga, Nina minum air. Ia merasakan tubuhnya lebih segar. Air dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang karena berkeringat. Selain itu, air juga dapat menjadi sumber energi. Energi yang terkandung dalam air dapat diubah menjadi energi listrik. Ya, selanjutnya halaman 12. Air sangat penting bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kelestarian air harus terus dijaga. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian air. Yang pertama, Nina tidak lupa menutup keran air setelah digunakan. Yang kedua, Made membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah ke sungai dapat mencemari air. Kemudian yang ketiga, menanam pohon dapat meningkatkan cadangan air tanah. Nah, anak-anakku sekalian, di paling bawah itu ada tugas kalian. Miss minta kalian isi, khusus yang ini kalian kirim ke WA Miss, tidak usah ke learning karena nanti tidak muat. Miss minta kalian isi, lalu kirim untuk kelas 3 jeda, kirim ke Miss Lina, dan untuk 3 Mina, kirim ke Miss Siti. Ini masuk ke K4, yaitu praktek tentang contoh sikap melestarikan sumber energi. Selanjutnya halaman 13.
Di halaman 13, ayo berlatih. Kalian yang pertama disuruh membuat kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ini sudah menulis contoh kalimatnya, kalian boleh menggunakan kalimat dengan bahasa kalian sendiri. Tenaga, ketika melakukan kegiatan kita memerlukan tenaga. Sumber energi kita berasal dari makanan. Panel surya, cahaya matahari diubah menjadi listrik melalui panel surya. Cahaya matahari dibutuhkan manusia. Sumber air, jangan mencemari sumber air bersih. Ya, selanjutnya nomor 2, tuliskan manfaat air sebagai sumber energi, sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nomor 3, berilah tanda checklist pada sikap menjaga kelestarian sumber energi. Menampung air hujan untuk membersihkan lantai. Berarti menghemat energi, membiarkan keran air terbuka tanpa digunakan, berarti tidak menghemat energi. Memanfaatkan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman, berarti melestarikan sumber energi. Selanjutnya nomor 4, kalian suruh isi tabel ini sudah isi. Sungai, cara melestarikan sumber air sungai, tidak membuang sampah, tidak membuang limbah, tidak memakai bom dalam menangkap ikan. Kemudian air laut tidak merusak terumbu karang, melakukan penanaman kembali terumbu karang. Air tanah, cara melestarikannya, melakukan reboisasi, tidak menebang hutan, kemudian membuat penyerapan air. Ya, selanjutnya pembelajaran 3, hemat energi. Air merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Kita membutuhkan air untuk berbagai kebutuhan seperti minum, memasak, dan mencuci. Namun kita juga harus menggunakan secara bijak. Kita wajib menjaga dan merawat kelestarian sumber air. Jika sumber air tidak dilestarikan, akan terjadi krisis air bersih atau kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi ketika musim kemarau panjang. Kekeringan dapat menyebabkan kita sulit mendapat air bersih untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Selanjutnya halaman 15 kita lanjutkan. Agar terhindar dari kesulitan air tersebut, kita harus membiasakan diri berperilaku hemat air. Salah satunya dengan cara menutup keran air yang sedang tidak digunakan. Selain itu, kita juga dapat menjaga kelestarian air dengan tidak mencemari sumber air. Misalnya dengan tidak membuang sampah atau limbah di sungai. Selain itu, menanam pohon juga dapat meningkatkan cadangan air dalam tanah. Ini contohnya seorang yang sedang menanam tanaman. Ya, selanjutnya pembelajaran ayo berhitung di halaman 16, silakan kalian buka. Oh, sebelumnya di halaman 15 paling bawah itu ada materi tentang 1 tahun itu ada 12 bulan, 1 minggu itu ada 7 hari, 1 bulan itu ada 28 hari, 29 hari, 30 hari atau 31 hari bergantung pada bulannya. Ini kalian hafal ya anak-anak sekalian ya. 1 tahun 12 bulan, 1 minggu 7 hari, 1 bulan itu ada yang 28 hari, 29, 30 atau 31 bergantung pada bulannya. Ya, coba kalian perhatikan di halaman 16. Nah, ini di halaman 16 terlihat dari bulan Januari itu 31, selanjutnya Februari. Ini semuanya ada catatan, kalian bisa nanti memperhatikan kalau ada soal dipertanyakan bulannya, kalian bisa melihat di tabel buku kalian halaman 16. Nah, yang di bawahnya ini cara contoh untuk menghitung. Kalau ada pertanyaan 2 tahun berapa bulan, berarti 2 tahun itu 1 tahunnya ada 12. Berarti kalian kalikan 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan.
3 minggu berapa hari? Kalian ingat 1 minggu itu ada 7 hari, berarti 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Kemudian ada soal bulan Maret terdiri dari 31 hari atau 4 minggu 3 hari. Jadi 31 hari sama dengan 28 hari plus 3 hari. Kalau ada pertanyaan, bulan Maret titik-titik berapa minggu titik-titik hari. Ini jawabannya, yaitu 28 hari 3 hari. Jadi di bulan Maret itu ada yang 28 atau 29. Jika pada tahun kabisat biasanya ada 29 hari. Tapi tahun kabisat itu bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2012, tahun 2016 dan seterusnya. Jadi ingat, kalau tahun kabisat itu biasanya bilangannya habis dibagi 4 sehingga jumlah harinya ada 29 hari. Ya, selanjutnya ayo berarti di halaman 18. Nomor 1 Miss lewatkan, membuat kalimat. Tadi kalian sudah mencoba. Selanjutnya nomor 1, nomor 2 istilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ini ada soal 7 tahun titik-titik bulan. 7 tahun, ingat 1 tahun itu ada 12 bulan, kalian kalikan 7 dikali 12. Lanjut, 36 bulan sama dengan titik-titik tahun. Karena 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti 36 dibagi 12 sama dengan 3. Lanjutnya yang C, 4 minggu titik-titik hari. Ingat 1 minggu ada 7 hari, jadi 4 dikali 7. Yang D, 35 hari titik-titik minggu. Karena dia adalah 1 minggu itu adalah 7 hari, jadi 35 dibagi 7. Selanjutnya yang E, 32 hari titik-titik minggu titik-titik hari. Nah, kalau yang ini kalian harus hitung melalui pembagian turun ke bawah. Miss sudah lihat contohkan, lihat ini. Ini adalah 32 dibagi 7 sama dengan 7 dikali 4 sama dengan 28. Hasilnya adalah di sini 4, di sini sisanya adalah 4 juga. Jadi 4 minggu 4 hari. Yang F juga sama. Kita turunkan 7 dikali 5 sama dengan 35. 40 dikurang 35 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5 minggu 5 hari. Itu untuk cara mengerjakan yang E dan F dengan cara pembagian turun ke bawah. Yang G, 2 minggu 4 hari titik-titik hari. Berarti 2 dikali 7, sedangkan harinya sudah yang 4-nya. 2 dikali 7 14, 14 ditambah 4 sama dengan 18. Maaf nih misalnya nulis ini 18. Kemudian 4 minggu 2 hari, yaitu 4 dikali 7 sama dengan 28. Kemudian ditambah 2 sama dengan 30. Selanjutnya yang nomor 3, ini soal cerita. Energi panas matahari dimanfaatkan petani untuk menjemur padi. Pak Toto membutuhkan waktu 21 hari untuk mengeringkan hasil panen padinya. Berapa minggu waktu yang diperlukan Pak Toto? Jadi 21 hari dibagi 7. Karena 1 minggu ada 7 hari. Sama dengan berapa kalian cari ya. Kemudian yang nomor 3, B, pohon jati di kebun belakang rumah sudah berusia 5 tahun. Berapa bulan usia pohon jati tersebut? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 5 dikali 12 sama dengan titik-titik. Silakan kalian hitung. Itu saja anak Miss semua untuk pembelajaran saat ini tematik. Subtema 1, PB 1, 2, dan 3. Miss harap kalian mengerjakan semuanya. Lalu kalian kirim ke early learning. Kecuali tugas yang tadi dalam tabel, silakan kalian kirim ke WA Miss Lina dan Miss Siti. Karena itu masuk ke dalam nilai praktek. Itu saja anak Miss semua. Terima kasih atas perhatian kalian yang mau
mendengarkan dan melihat video Miss Lina. Miss akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Miss semua.